Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini saya mau buat bolu kukus mekar tanpa air soda, tanpa baking powder, tapi matang dan mekar dengan sempurna. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, 1 butir telur suhu ruang, 1 sendok teh SP, untuk SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh garam, 230 ml santan. Selanjutnya aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tips dan trik supaya bolu kukus kita matang dan mekar dengan sempurna. Yang pertama, gunakan telur yang suhu ruang, telur yang masih baru atau fresh. Yang kedua, gunakan SP yang berkualitas, baru dan suhu ruang. Setelah dimixer kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, berjejak, mulus, dan tidak ada gelembung-gelembung udara. Kemudian kita matikan mixernya. Selanjutnya di sini akan saya ambil sedikit adonan. Kemudian saya beri pewarna makanan warna merah. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk warna sesuai selera ya. Dan untuk sisa adonan yang banyak ini akan saya biarkan tetap menjadi warna putih. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian adonan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan memasukkan adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya siapkan cetakan, lalu alasi dengan kertas roti. Saya memakai cetakan yang seperti ini ya. Selanjutnya masukkan adonan yang berwarna putih ke dalam cetakan sampai 3/4 saja ya. Tips yang ketiga adalah pastikan adonannya di mixer sampai mengembang, putih, kental, berjejak, mulus, dan tidak ada gelembung-gelembung udara ya. Karena kalau masih ada gelembung-gelembung udara di dalam adonan, bolunya tidak akan mekar dengan sempurna. Berikutnya, apabila adonannya sudah mengembang, putih, kental, berjejak, mulus, tidak ada gelembung-gelembung udara, mixernya langsung dimatikan ya. Karena kalau adonan terlalu lama di mixer, pada saat dikukus tidak akan mengembang dengan sempurna alias bantat. Setelah adonan putih, kemudian kita timpa lagi dengan adonan yang berwarna merah. Ini juga salah satu tips supaya bolu kukus kita mekar dengan sempurna. Pastikan cetakannya diisi sampai penuh ya. Masalah yang sering terjadi pada saat membuat bolu kukus mekar,
Pada saat mengocok atau memixer adonan, adonannya tidak mau mengembang. Itu yang menyebabkan adalah wadah dan mixer yang kita pakai masih berminyak, belum kering, atau kurang bersih. Jadi pastikan wadah dan mixer yang kita pakai sudah dalam keadaan kering, bersih, dan tidak berminyak. Setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan sampai penuh seperti ini, kemudian ini siap kita kukus. Dan sebelumnya kukusannya ini sudah saya panasi dan sudah mengeluarkan uap air yang sangat banyak. Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Untuk air di dalam kukusan, airnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Ingat, sebelum memasukkan adonan ke dalam kukusan, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih dan mengeluarkan uap air yang sangat banyak. Ini adalah salah satu tips supaya bolu kukus kita mekar dan matang dengan sempurna. Dan beri jarak antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya. Setelah adonan dimasukkan ke dalam kukusan seperti ini, kemudian tutup kukusan. Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih. Untuk tips berikutnya, pada saat mengukus seperti ini, tutup kukusan jangan dibuka-buka ya. Kemudian kukus selama 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah 15 menit dikukus, ini dia bolu kukusnya matang dan mekar dengan sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan bolu dari kukusan. Nah, masalah berikutnya yang sering kita hadapi pada saat membuka tutup kukusan seperti ini, kita sudah merasa senang karena bolunya mekar, tapi pas giliran apinya dimatikan, bolunya jadi menciut alias bantat. Itu yang menyebabkan adalah penggunaan SP yang kurang bagus, tidak fresh lagi, atau SP-nya tidak berkualitas. Dan tips yang berikutnya, usahakan resepnya atau bahannya sesuai yang di video ya. Jadi intinya kalau teman-teman mengikuti semua tips dan trik yang ada di video, termasuk tidak memodifikasi bahan-bahan dan mengikuti semua cara kerjanya, pasti bolunya matang dan mekar dengan sempurna. Bolu kukus ini selain matang dan mekar dengan sempurna, rasanya super enak, gurih, dan super lembut. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.